Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik-topik menarik seputar permasalahan perselingkuhan dan keharmonisan rumah tangga. Tentunya di saluran utama ya, Kang Kumis Channel. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas seputar permasalahan perselingkuhan yang tentunya tidak akan habis kalau kita mau terus menggali apa itu perselingkuhan. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dan tentunya lebih menarik. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai perselingkuhan menurut pandangan atau perselingkuhan di mata psikolog. Secara psikologis banyak hal yang harus kita teliti lebih jauh, yaitu mengenai dampaknya dulu ya. Dampak perselingkuhan secara psikologis memang sangat luar biasa. Itu ketika seseorang melakukan perselingkuhan bisa jadi dia akan mengalami tekanan atau trauma yang cukup panjang. Ini kalau dilihat dari sisi psikologis, artinya memang dampaknya. Lalu menurut pandangan para psikolog, apa saja sih tanda seseorang jika sedang menjalani perselingkuhan? Biasanya ini dia suka merubah penampilan. Namun di sini perubahan penampilan juga harus bisa kita gali jauh lebih dalam. Artinya penampilan ini untuk siapa? Penampilan ini apakah untuk suami tercinta? Apakah untuk orang lain? Karena merubah penampilan juga seorang istri tentunya punya keinginan atau tujuan yang kita tentunya harus lebih bisa menganalisa lebih jauh. Artinya tidak semua wanita merubah penampilan semata-mata hanya untuk orang ketiga. Ini perlu kita teliti lebih jauh ya. Kemudian biasanya dia suka menggunakan sistem telepon pintar. Ini memang hal yang tidak aneh lagi ya, apalagi di zaman era teknologi seperti ini ya. Namun tentunya kita harus juga menggali lebih jauh apa dan mengapa pasangan kita selingkuh ini. Jadi semata-mata kita harus kembali banyak melakukan introspeksi diri. Kenapa dan mengapa? Itu yang perlu kita gali terus-menerus sehingga tidak pernah menimbulkan salah paham atau saling menyalahkan antara pasangan. Kemudian tanda berikutnya biasanya dia akan sulit dihubungi. Ini semata-mata hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri pada saat itu. Ya, tentunya banyak alasan dari seseorang yang sedang melakukan perselingkuhan. Tentunya sudah punya jurus-jurus jitu untuk menangkis serangan. Ya. Wanita memang dikenal seorang memiliki sifat ya yang pandai beralasan. Kemudian tanda berikutnya adalah terjadi penurunan gairah seksual atau terasa ya hambarnya hubungan seksual, artinya tidak seperti biasanya, emosional seksual menurun. Ini memang sudah menjadi tanda umum lah ya, atau ciri-ciri umum ketika seseorang sedang mengalami atau menjalani perselingkuhan di luar sana. Yang berikutnya adalah biasanya dia lebih hobi menyalahkan. Artinya dia selalu punya jawaban ketika ditanya oleh pasangannya. Ini adalah merupakan bentuk protes dari seorang wanita ketika seorang wanita sedang menjalani kehidupan perselingkuhan atau ada orang ketiga. Hal ini juga perlu kita gali kenapa dan mengapa. Karena bentuk protes ini tentunya timbul dari pasangan sendiri. Apa yang sedang dialami? Mungkin dia mengalami kekurangan apalah ya. Untuk menyikapi hal ini, maka sebagai seorang pasangan harus tanggap dalam rangka bagaimana kita menciptakan keluarga jauh lebih harmonis. Kemudian selanjutnya adalah biasanya dia suka berlama-lama di pusat kebugaran. Ini juga perlu kita telaah lebih jauh. Apakah hal ini memang sudah menjadi rutinitas sebelumnya sudah dilakukan
atau memang hal tersebut dilakukan secara insidental atau mendadak, ya mungkin sebelumnya tidak pernah melakukan itu, namun tiba-tiba dia melakukan hal yang sebelumnya tidak pernah atau jarang dilakukan. Nah, karena biasanya ketika dia melakukan sesuatu untuk suami, biasanya dia lebih dulu minta izin kepada suami. Artinya memberikan alasan-alasan logika sebagai seorang istri semata-mata hanya untuk memberikan kebahagiaan kepada suami tercinta. Jadi semua tanda yang ada harus lebih kita gali, kita telaah lebih jauh. Jadi kita juga akhirnya tidak mudah menyalahkan pasangan ketika kita tahu makna dan tujuan aktivitas yang dilakukan oleh pasangan kita. Kemudian yang selanjutnya, biasanya ketika seseorang sedang menjalin hubungan dengan orang ketiga atau menjalin perselingkuhan, ini memang sebagai teman dekat khususnya merasa kurang nyaman. Karena ketika itu sudah terendus oleh pasangan, biasanya teman dekat ini menjadi pusat pertanyaan bagi pasangan orang yang sedang menjalani perselingkuhan. Biasanya justru orang yang bersangkutan atau suami ketika istrinya berselingkuh adalah orang yang terakhir tahu aktivitas yang dilakukan oleh pasangan hidupnya di luar sana. Ini memang hal yang umum, ya. Biasanya ketika teman dekat ini lebih gampang mendapatkan curahan hati dari seseorang ketika seseorang sedang menjalani perselingkuhan. Dan biasanya orang dekat ini adalah orang yang pertama tahu, ya, kehidupan rumah tangga teman tersebut. Kemudian yang paling jelas adalah dia enggan menanggapi pembicaraan atau topik seputar perselingkuhan. Biasanya dia suka menunjukkan sifat pura-pura tidak tahu, ya, pura-pura tidak tahu. Dan itu dari raut mukanya pun sudah kelihatan. Jadi dia kelihatan kurang ceria, atau artinya memang sangat sedikit sekali mengenai tanggapan itu, dan dia berusaha menepis apa yang sedang dibicarakan. Ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh siapapun ketika sedang menjalani kehidupan adanya atau hadirnya orang ketiga di tengah kehidupan keluarganya. Kemudian yang selanjutnya yang paling sulit di sini, tapi sebetulnya mudah, ya mungkin ketika sebelum terjadi hal tersebut, istri Anda atau pasangan Anda adalah seorang istri yang taat, penurut, bahkan tidak pernah membantah ketika ditanya atau disuruh oleh suami. Tentunya disuruh dengan hal-hal yang memang tidak melanggar aturan, artinya hal yang memang pantasnya seorang suami memerintah seorang istri, ya, karena istri juga punya kewajiban untuk taat kepada suami, tapi di sisi lain suami juga memang harus tahu diri. Artinya bukan berarti mentang-mentang istri taat, istri dianggap sebagai asisten rumah tangga, bukan itu maksudnya. Tapi yang ada di sini adalah melangkah seiring sejalan untuk mewujudkan cita-cita, tentunya cita-cita di tengah keluarganya. Karena perselingkuhan ini yang jelas adalah karena hancurnya komitmen di antara keduanya. Nah, namun apapun alasannya, saya yakin Anda sudah bisa memahami apa yang saya maksud, dan Anda sudah jauh lebih paham untuk memahami hal-hal seputar perselingkuhan. Apabila terjadi di tengah keluarga Anda, saya yakin Anda pun bisa bertindak cepat tanpa menimbulkan masalah-masalah baru yang justru lebih rumit. Karena saya yakin Anda adalah bukan orang yang selalu membiarkan permasalahan begitu saja, tapi Anda adalah orang yang cerdas, yang mampu menyelesaikan masalah secara cepat. Dan saya yakin Anda bisa. Terima kasih.